Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Afifatun, NIM 2019-455, dari kelas manajemen 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas metode penelitian bisnis yang berjudul Pengaruh Digital Marketing terhadap Pendapatan UMKM Kuda Galeri Gresik. Bagian pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah yang dari metode penelitian bisnis adalah peningkatan produksi hasil pengolahan menjadi sebuah produk menjadi hal yang sangat penting, terutama di bidang usaha. Usaha kecil mikro menengah atau UMKM dapat memberikan kontribusi yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan kegiatan bisnis yang bergerak di bidang berbagai usaha dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Beberapa industri UMKM yang ada di Kabupaten Gresik tetap konsisten dalam melakukan promosi melalui pihak pengelola pemerintahan Kabupaten Gresik. Kuda Galeri Gresik sendiri merupakan pusat toko yang disiapkan oleh pemerintahan Kabupaten Gresik untuk UMKM yang ingin memperjualbelikan produknya. Kuda Galeri Gresik juga merupakan tempat oleh-oleh pusat pariwisata Gresik yang menyajikan produk unggulan dari Kabupaten Gresik. Produk yang diperjualbelikan di Kuda Galeri berbagai macam produk kuliner, seperti minuman khas, makanan khas, jajanan khas Gresik, dan ada pula hasil kerajinan tangan, yaitu khas Gresik dan lain-lain. Kuda Galeri Gresik diresmikan oleh Bapak Bupati Gresik di hari ulang tahun Gresik yang ke-46. Kuda Galeri berada di Jalan Pahlawan, bekas lahan parkir wisata Malik Ibrahim. Kuda Galeri dibuka lagi pada tanggal 2 November 2021 yang telah usai dari penutupan akibat pandemi COVID-19. Akibat wabah COVID-19 berpengaruh negatif dalam sektor industri, terutama di bidang UMKM di Gresik, yang mengakibatkan penurunan perekonomian, salah satunya yaitu turunnya penjualan. Akibat selama pandemi COVID-19, tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan Kuda Galeri, sehingga benar-benar tidak terpakai dan tidak terawat. Kuda Galeri Gresik yang baru saja dibuka akibat pandemi COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak UMKM baru yang bermunculan. Para UMKM Kuda Galeri membutuhkan strategi-strategi untuk mencapai target-targetnya, seperti pada peningkatan layanan, strategi pengembangan produk, dan melihat pangsa pasar pada saat kondisi saat ini. Untuk meningkatkan kembali antusias masyarakat dalam mengembangkan dan mengoptimalisasikan Kuda Galeri, perlu adanya rancangan pemasaran digital marketing. Digital marketing merupakan promosi sebuah produk atau brand melalui sosial media. Dari hasil penelitian diketahui bahwa digital marketing memudahkan pelaku UMKM untuk memberikan informasi dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen, memperluas pangsa pasar, meningkatkan awareness, dan meningkatkan penjualan bagi pelaku UMKM. Digital marketing sendiri akan membantu Kuda Galeri Gresik yang baru dibuka kembali untuk memperkenalkan produk-produknya secara meluas dan lebih banyak audiens melalui metode konvensional. Selain itu, dengan adanya perluasan digital marketing juga bisa dapat menghemat biaya dan terstruktur. Definisi digital marketing menurut American Marketing Association, yaitu aktivitas, institusi, dan proses yang difasilitasi oleh teknologi digital dalam menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai-nilai kepada konsumen dan pihak yang berkepentingan lainnya. Digital marketing saat ini sudah menjadi bagian dari masyarakat. Orang-orang yang sebelumnya tidak berhubungan dengan digital marketing sekarang telah mulai tertarik dalam bidang tersebut. Era di mana seseorang akan mempertanyakan bila dia tidak memiliki akun sosial media. Disinilah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh marketers
maupun pelaku usaha untuk menembus market digital marketing, khususnya di Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan di lapangan, para pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Gresik sudah banyak yang menggunakan digital marketing untuk meningkatkan pendapatan mereka. Media sosial merupakan sarana digital marketing yang paling mudah untuk dimanfaatkan. Media sosial dapat dikatakan sebagai gerbang pembuka sebuah usaha untuk meluncur di dunia maya untuk menjangkau lebih luas target market yang sulit dijangkau dalam dunia nyata. Efek kecepatan dalam penyebaran informasi merupakan keunggulan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan media sosial. Tidak hanya itu, hal-hal yang disampaikan melalui media sosial juga memiliki kekuatan yang shareable dengan mudah. Bahkan mendapatkan feedback dari khalayak juga dapat dengan segera dilihat serta dianalisis untuk kemajuan market yang bersangkutan. Selain biaya yang murah dan tidak perlu keahlian khusus dalam melakukan inisiasi awal, media sosial dianggap mampu untuk secara langsung meraih calon konsumen. Berdasarkan pembahasan pada latar belakang tersebut, maka peneliti akan merancang digital marketing pada kawasan Pudak Galeri Gresik dengan bertujuan untuk menghidupkan kembali kawasan Pudak Galeri pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah digital marketing berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Pudak Galeri Gresik? Yang kedua, apakah digital marketing berpengaruh pada perluasan pasar UMKM Pudak Galeri Gresik? Selanjutnya, tujuan penelitian ini sendiri, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari peneliti ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh digital marketing terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah di Pudak Galeri Gresik setelah menggunakan sistem digital marketing. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh digital marketing terhadap perluasan pasar usaha mikro kecil menengah di Pudak Galeri Gresik. Kemudian manfaat penelitian. Dari rumusan masalah tersebut, maka manfaat dari peneliti ini adalah yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan pengetahuan peneliti sendiri dalam kaitannya dengan pembahasan masalah pengaruh digital marketing terhadap pendapatan UMKM. Yang kedua, manfaat penelitian bagi pelaku usaha mikro kecil menengah sebagai bahan acuan dan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh digital marketing terhadap pendapatan kompetitor mereka. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Belum jawaban yang empirik. Dengan adanya hipotesis dapat memberikan gambaran sementara mengenai dugaan-dugaan sementara terhadap apa yang diteliti dalam penentuan hipotesis ini. Peneliti merujuk pada penelitian terdahulu. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pergiwati pada tahun 2013 yang berjudul Efektivitas Situs E-commerce bagi Penjual, yaitu efektivitas situs e-commerce
bagi penjual menunjukkan bahwa situs e-commerce sangat efektif bagi penjual jika dilihat dari perspektif member aktif tokobagus.com yang menjadi situs jual beli nomor 1 di Indonesia. Dengan prestasi yang diraih mampu berhasil menembus jumlah member aktif hingga 2,5 corong lebih sejak didirikan 8 tahun silam dan lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya. Dengan kata lain, situs e-commerce memberikan dampak yang signifikan pada tingkat kecepatan penjualan, tingkat traffic atau kunjungan, dan pendapatan. Hal tersebut membuktikan situs e-commerce cukup efektif bagi penjual. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh swasta Priyambada pada tahun 2015 yang berjudul Manfaat Menggunakan Media Sosial pada Usaha Kecil Menengah. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penggunaan media sosial dan manfaatnya pada UMKM di wilayah Malang Raya dan Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan media sosial berpotensi untuk meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y, di mana variabel 0 atau H0 yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan. Umumnya diformalisasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesa alternatif atau HA merupakan hipotesa yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesa tersebut dijabarkan sebagai H0. Digital marketing diduga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. H1, digital marketing diduga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha kecil menengah. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. 100 kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y, yaitu pengaruh digital marketing terhadap pendapatan UMKM Puda Galeri Gresik. Dalam penelitian ini, model hubungan antara variabel bebas yaitu digital marketing, kemudian sebagai variabel terikat adalah pendapatan UMKM, yakni ditinjau dalam perluasan pasar. Dari uraian tersebut, maka hubungan di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Digital marketing yang meliputi biaya transaksi, program insentif, desain situs interaktif, kemudian pendapatan UMKM, yakni penjualan, lama usaha, dan jam kerja pengusaha. Dan perluasan pasar meliputi segmentasi pasar, marketing mix, marketing positioning. Pelaku usaha atau UMKM akan terus mendapatkan arus tantangan globalisasi yang menuntut para pebisnis agar bisa dapat bertahan dengan usahanya. Perkembangan teknologi yang semakin maju menawarkan solusi bagi para pelaku usaha menengah untuk mempertahankan usahanya di era globalisasi. Digital marketing menawarkan para pelaku usaha akan mengalami kemudahan dalam memasarkan produknya untuk meningkatkan perluasan pasar. Pemasaran merupakan ujung tombak dari serangkaian kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang jasa ataupun barang. Pemasaran juga sangat menentukan apakah pengaruh pendapatan yang dapat dilihat dari usaha yang dijalankan masih menghasilkan laba atau tidak. Penelitian ini menguji pengaruh digital marketing terhadap pendapatan pelaku usaha
mikro, kecil, menengah, penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah digital marketing dan variabel dependen sendiri yang digunakan adalah pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Berdasarkan landasan teori yang telah diutarakan, berikut merupakan skema kerangka pemikiran mengenai pengaruh digital marketing terhadap pendapatan pelaku UMKM. Yang mana digital marketing sebagai variabel X dan pendapatan sebagai variabel Y. Bab 3 yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada populasi, merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang menyukai makanan khas daerah Gresik atau yang disebut dengan kuda. Selanjutnya itu penarikan sampel. Sampel sendiri adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut yang harus dipenuhi pada sampel penelitian ini yaitu responden merupakan konsumen kuda galeri Gresik. Responden merupakan warga sekitar daerah Gresik. Menurut Sugiono, dalam melakukan penelitian, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Dalam penelitian ini tidak diketahui berapa jumlah pasti populasinya, maka diambil beberapa sampel untuk mewakili populasi tersebut. Maka teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Ferdinand 2014, yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah indikator dikali 5-10. Penelitian ini terdapat 2 indikator dan dipilih angka 10 sebagai pengalinya, sehingga sampel minimal yang dibutuhkan sebanyak 2 kali 10 sampai dengan 200. Berdasarkan perhitungan tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 responden dari seluruh pengguna sosial media e-commerce yang mengonsumsi makanan kuda di Kabupaten Gresik. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data, kemudian diyakini lagi, menurut Sugiono, 2017-14, yaitu kuesioner merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner akan diberikan kepada konsumen yang mengonsumsi makanan kuda dari Kabupaten Gresik. Kemudian, uji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik parsial, yang pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Pengujian uji statistik T pada penelitian ini memiliki kriteria. Yang pertama, jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel,
maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Demikian presentasi dari penelitian metode saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.